Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kemarin kita sudah belajar tentang arus listrik. Arus listrik, besarnya arus listrik atau kuat arus listrik itu dipengaruhi oleh besarnya muatan per waktu. Jadi semakin banyak muatan yang mengalir per detiknya, maka arusnya juga semakin besar. Kita rumuskan I sama dengan Q per T. Q per T. I itu arus, Q itu muatan, T waktu. Satuannya, masih ingat? Waktu satuannya sekon, muatan satuannya coulomb, coulomb, tambah B. Coulomb. Coulomb di belakangnya B. Terus kuat arus satuannya ampere. Oke, termasuk 7 besaran pokok. Kuat arus satuannya ampere. Nah, itu udah kemarin ya. Nah, sekarang adik-adik, muatan itu mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Ya, muatan ya. Muatan mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Kutub negatif potensialnya rendah, negatif ya, min, rendah. Ke tinggi, itu muatannya naik, gitu ya, muatan naik dari kutub negatif ke kutub positif. Ketika si muatan sudah nyampai di positif, baru arus listrik mengalir. Jadi arus mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Atau kutub positif itu potensialnya tinggi, kutub negatif potensial rendah. Arus listrik mengalir dari kutub yang berpotensial tinggi ke potensial rendah. Oke, sip ya. Gitu. Nah, sekarang berarti ada 2 kutub ya. Ada kutub positif potensial tinggi, ada kutub negatif potensial rendah. Nah, sekarang perbedaan 2 kutub ini disebut dengan beda potensial. Beda potensial ya, ada potensial tinggi, ada potensial rendah. Berarti keduanya itu ada beda potensialnya. Semakin besar beda potensialnya, arus yang mengalir kira-kira semakin besar juga. Nah, kan antara 2 itu besar, jadi jaraknya itu semakin jauh, bukan jarak, atau perbedaannya semakin jauh, maka arus yang dihasilkan juga semakin besar. Nah, adik-adik, beda potensial itu di fisika disebut juga dengan tegangan listrik. Satuannya volt. Jadi, beda potensial tadi itu disebut juga dengan tegangan dengan satuan volt. Berarti kuat arus sebanding sama tegangannya. Semakin besar tegangannya, arus yang dihasilkan juga semakin besar, gitu ya. Nah, berarti semakin kecil beda potensialnya atau tegangannya, arus yang dihasilkan juga kecil. Ada tahu baterai kecil Nah, baterai kecil itu berapa tegangannya? 1,5 volt. Ada boleh lihat ya. Di baterai kecil itu ada tulisan 1,5 volt. Gitu. Berarti arusnya kecil sekali gitu ya. Nah, berbeda dengan tegangan listrik yang di rumah kita itu, beda potensial atau tegangannya itu sampai 220. 1,5 dengan 220. Kebayangkan? Nah, kalau adik-adik pegang baterai itu nggak masalah, nggak masalah. Nah, pegang tegangan dari listrik PLN itu luar biasa ya, kesentrum. Nah, meninggal jadi ya, kalau terus-terusan gitu ya. Nah, itu hubungan kuat arus dengan tegangan. Sekarang, antara beda potensial tersebut jika dihubungkan dengan sesuatu. Dihubungkan dia dengan sesuatu. Jadi dia ingin kita
buat untuk menyalakan lampu. Lampu itu berarti dia berfungsi sebagai hambatan. Jadi dia ngambat arus. Nah, semakin besar hambatan atau semakin besar lampunya, berarti hambatannya juga semakin besar dan arus yang dihasilkan nantinya juga semakin kecil. Kecil. Nah, karena hambatan tadi, komponen listrik semuanya itu, semua komponen listrik itu disebut hambatan. Semakin besar dia hambatan tersebut, maka arusnya akan semakin kecil. Adik-adik, dari sinilah ternyata ini bukan teori baru. Sudah ditemukan sejak tahun 1825 oleh George Simon Ohm. Nah, ilmuwan Jerman ini membuat suatu tulisan tentang hubungan antara kuat arus, tegangan dengan hambatan. Seperti tadi, kuat arus sebanding dengan tegangan, berbanding terbalik dengan hambatan. Berarti I sama dengan, tegangan itu sama dengan apa? V per R, hambatan itu R. Nah, jadi didapatlah satu persamaan baru, I sama dengan R, I sama dengan V per R. I sama dengan V per R. Oke? Nah, sekarang silakan adik-adik jawab di kolom komentar ya. Sebuah tegangan baterai itu memiliki tegangannya 1,5 volt. Dikasih hambatan sebesar 10 ohm. Satu hambatan 10 ohm. Berapa kuat arusnya? Oke, silakan tulis di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.